Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Cahyanti Purwaningsi dari Prodi Manajemen S1 dari Universitas Cyber Asia. Saya membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester saya untuk mata kuliah Business Communication dengan dosen Ratih Anggoro Lilis. Saya di sini akan menjelaskan tentang gambaran singkat perusahaan PT Longrich Indonesia. PT Longrich Indonesia adalah perusahaan yang berdiri pada tahun 2021 yang memproduksi sepatu olahraga merek ternama, diantaranya Crocs, Under Armour, Asics, Brooks, New Balance, dan lainnya, dan merupakan bagian dari industri tekstil, khususnya sektor alas kaki. Semua produksi sepatu yang diproduksi di PT Longrich Indonesia tersebut sebagian besar untuk kebutuhan ekspor ke sejumlah negara. PT Longrich Indonesia beralamat di Desa Sidoresmi, Kecamatan Papega, Kabupaten Cirebon. PT Longrich memiliki jumlah karyawan sekitar 20.000 tenaga kerja. PT Longrich Indonesia memiliki pabrik yang luasnya 63 hektar. Adapun struktur organisasi PT Longrich Indonesia yaitu Direktur Utama, Komisaris, Manajer Produksi, Manajer Operasional, Manajer Pemasaran, Manajer Penjualan, Manajer SDM. Ada juga Kepala Divisi Produksi, Kepala Divisi Operasional, Kepala Dinas Sales, Kepala Dinas Marketing, dan HRD. Adapun gambaran pola komunikasi PT Longrich Indonesia yaitu komunikasi internal, komunikasi antara atasan dan karyawan. Atasan menyampaikan informasi kepada terkait kebijakan, aturan, tujuan, dan perkembangan di PT Longrich tersebut, bisa dengan menggunakan rapat rutin, internet, atau menggunakan email. Yang kedua itu komunikasi antar departemen. Setiap departemen memiliki saluran komunikasi internalnya sendiri untuk memastikan koordinasi yang baik antar tim seperti rapat antar tim, membahas proyek atau masalah yang ada di departemen. Yang ketiga yaitu komunikasi eksternal, komunikasi dengan klien. PT Longrich Indonesia berkomunikasi dengan klien memiliki berbagai media atau saluran seperti email, telepon, atau pertemuan langsung untuk bertujuan agar memahami kebutuhan klien, menindaklanjuti tenaga kerja, dan memastikan kepuasan klien dengan produk yang diproduksi di PT Longrich Indonesia. Adapun komunikasi peningkatan kinerja. Manajemen perusahaan berkomunikasi secara teratur dengan karyawan untuk memberikan umpan balik mengenai kinerja pegawai. Dan terakhir itu ada komunikasi krisis. PT Longrich Indonesia mempunyai rencana komunikasi untuk menghadapi situasi darurat atau keadaan di luar dugaan. Untuk hasil analisis PT Longrich Indonesia yaitu ada komunikasi yang diterapkan di PT Longrich Indonesia yaitu komunikasi hierarkis. Yaitu pola komunikasi ini mengikuti struktur hierarkis yang dalam perusahaan. Pesan dan informasi mengalir dari atas ke bawah, yaitu dari manajemen tingkat atas ke tingkat bawah. Komunikasi ini biasanya digunakan untuk memberikan arahan, kebijakan perusahaan, dan tujuan strategis kepada karyawan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, komunikasi yang efektif dan terbuka antara manajemen dan karyawan sangat penting, dan media komunikasi yang digunakan di PT Longrich Indonesia yang cepat dan efisien. Ada kecenderungan untuk mendorong komunikasi dua arah, di mana karyawan diberi kesempatan untuk memberi masukan atau ide-ide kepada atasan. Untuk saran dari PT Longrich, yaitu komunikasi terbuka. Komunikasi dua arah yang terbuka antar manajemen dan karyawan. Dengan adanya komunikasi terbuka mendorong karyawan memberikan ide, saran, dan masukan kepada manajemen mereka. Jalinan komunikasi